Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat Ridi kecil, kembali lagi bersama. Kenapa Ami jadi lupa terus sih sekarang kalau opening ya? Kembali lagi di Bedtime Story with Ami. Au, nabrak jendela. Oke deh. Masih di rumah aja? Masih dong. Masih di rumah, tetap semangat, tetap beraktivitas, tetap berkreasi. Pokoknya jangan biarkan kita menjadi golongan rebahan yang tidak ngapa-ngapain. Seperti rumahnya, seperti sahabat Nabi ini, namanya Arkam. Rumahnya ini dijadikan rumah terpilih. Wih, bisa begitu. Dia apain rumahnya bisa jadi rumah terpilih? Apakah rumahnya paling besar? Apakah rumahnya paling mewah? Apakah rumahnya gimana ya? Nah, kali ini Ami akan membacakan cerita dari tadi tuh, dari salah satu sahabat Rasulullah namanya Arkam. Judulnya Rumah Arkam, Rumah Terpilih. Terbitan dari Tiga Andanda dan lagi-lagi ditulis oleh Fadilah Hanum dan Awe Wibowo. Mungkin Ami harus ambil seri-seri yang lain ya. Ami nggak punya yang mana nih. Oh, Uwais sangat terkenal di langit, sama Hudair tidak dilupakan Allah. Bayang gak sih, Allah tuh selalu ingat sama kita tuh. Ya Allah, Masya Allah. Bisa gak? Oke, mari kita mulai. Sebelum Ami jadi melo, mari kita mulai aja ya. Rumah Arkam, rumah terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Namanya Arkam, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, berbeda dengan sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, tak banyak kisah yang tertulis tentang Arkam. Bahkan, nama orang tua yang biasa menjadi nama belakang seseorang di zaman Rasulullah tidak dimilikinya. Oh, jadi misalnya Umar bin Khattab, berarti namanya Umar, bapaknya namanya Khattab. Nah, kalau Arkam ini nggak punya nama belakang, nggak ada binnya. Tidak ada yang tahu siapa nama ayahnya. Jadilah Arkam dipanggil Arkam bin Abil Arkam, yang artinya Arkam bin ayahnya Arkam. Oke deh. Oke, agak berputar, baiklah. Dia juga sering dipanggil Abu Abdillah, yang artinya ayahnya Abdillah. Oh, ini kalau ke sekolah-sekolah nih, banyak yang suka dipanggil mamanya Via, ini papanya Darren. Ya kan, gitu cara namainnya. Sama nih, udah ada di zaman Rasulullah kayak begitu. Saat Rasulullah pertama kali mengajak orang-orang di Mekah untuk masuk agama Islam, banyak yang tidak percaya pada beliau. Orang pertama yang masuk Islam karena percaya pada Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Arkam. Saat beliau mengajak Arkam untuk ikut Rasulullah memeluk agama Islam, tanpa ragu Arkam pun mengikutinya. Arkam termasuk 10 orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama-tama siapa aja berarti ya? Abu Bakar, yang pertama kali malah Khadijah, kemudian Abu Bakar, lihat deh. Yang pertama siapa sih? Kok di sini sebutnya pertama Abu Bakar? Ya sudah, pokoknya itu. Urutannya lupa, bisa dicek sendiri. Oke. Saat itu usianya baru menginjak 16 tahun. Di masa-masa itu sulit sekali bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat untuk mempelajari Islam. Banyak sahabat yang telah memeluk Islam disiksa oleh orang berkuasa di Mekah. Mereka pun tidak bisa terang-terangan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mencari cara untuk mengumpulkan para sahabat di suatu tempat tersembunyi, tempat yang tidak akan dicurigai oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memilih rumah terpencil yang dekat dengan Bukit Syafa. Rumah itu milik Arkam. Hari itu Rasulullah berkata pada Arkam, "Wahai Arkam, izinkan rumahmu menjadi tempat pertemuan." Arkam segera menjawab, "Dengan senang hati ya Rasulullah."
Sejak saat itu, Rasulullah dan para sahabat bertemu setiap hari di rumahnya Arkam. Ada Bilal bin Rabah, Ammar dan keluarganya, serta sahabat dari kalangan terpandang seperti Abu Bakar dan Utsman. Semua berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Wah, jadi base camp. Ada juga beberapa orang yang baru memeluk agama Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sejauh itu tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang mencurigai Arkam. Kenapa bisa begitu? Oh, rupanya Arkam itu berasal dari suku Makhzum, sementara Rasulullah berasal dari suku Hashim. Kedua suku itu saling bermusuhan sejak lama. Tapi begitu masuk Islam dia malah jadi akur berdua ya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyangka Arkam sudah masuk Islam. Tidak ada yang menyangka Arkam sudah masuk Islam dan sangat mencintai Rasulullah seperti sahabat lainnya. Lagi pula siapa sih Arkam? Dia hanya pemuda yang tidak terkenal di kota Mekah, yang bahkan nama bapaknya aja gak ketahuan. Suatu saat datang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang mengetahui bahwa Rasulullah dan para sahabat berkumpul di rumah Arkam. Arkam pun ikut serta berhijrah ke Madinah. Sejak saat itu, rumah Arkam tidak lagi digunakan sebagai tempat pertemuan Rasulullah dan para sahabat. Ditinggal ya rumahnya ya. Jadi waktu hijrah itu memang ya kondisinya hanya bisa membawa apa yang bisa dibawa, nggak mungkin bawa-bawa rumah. Berat. Arkam meninggal dunia di usia 80 tahun. Selama itu dia selalu taat pada perintah Allah dan Rasulullah. Meski nama Arkam jarang ditemui di riwayat kisah para sahabat, dia tetap merupakan sahabat Rasulullah yang utama. Rumah Arkam adalah rumah pilihan Rasulullah, rumah pilihan Allah. Arkam memang tidak dikenal di bumi, tapi dia insya Allah terkenal di langit. Jadi kita rumahnya mau dijadiin kayak apa nih? Supaya bisa selalu dijadikan pilihan oleh Allah. Apakah rumahnya mau diisi dengan pertengkaran saja, yang isinya berebut mainan, ledek-ledekan, atau mau diisi dengan banyak perkataan baik, perbuatan baik, banyak ibadah. Apalagi sih supaya rumah kita menyenangkan. Menyenangkannya dunia akhirat ya, jangan dunia doang. Ya udah, kalau begitu Ami sudahi dulu ya. Sudah 8 menit. Ami akan bertemu lagi dengan kalian entah kapan dengan buku yang lain. Bukunya apa ya? Pikir-pikir dulu. Sampai jumpa lagi. Anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.